sukacita bertemu kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mulai mengontrol diri kita, sehingga sedikit demi sedikit kita mulai mengikis karakter kita yang sebenarnya, sehingga kita menjadi memiliki karakter seperti karakter Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Karena Tuhan memampukan kami untuk sedikit demi sedikit kami merubah karakter kami, sehingga kami memiliki karakter Kristus. Pagi ini juga kami mau mendengarkan suara-Mu, supaya kami semakin peka terhadap suara Tuhan, sehingga kami juga semakin indah di dalam Tuhan, semakin menyerupai Engkau. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema, yaitu dosa iri hati. Suatu hari Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada seorang anak laki-laki, dia bekerja sebagai tukang semir sepatu di depan Indomaret. Jadi ketika dia menyemir sepatu, dia sering berpikir begini, alangkah enaknya kalau aku kerja jadi orang kaya, tidak menjadi penyemir sepatu. Lalu ketika dia berpikir begitu, ada orang yang tiba-tiba memarkirkan mobil depan Indomaret. Mobilnya begitu mewah. Lalu turunlah orang dari mobil itu mau belanja ke Indomaret. Rupanya yang turun untuk belanja ke Indomaret bukan yang pemilik mobil, tapi sopir mobil itu. Lalu di dalamnya ada seorang yang mungkin empunya mobil itu, bosnya begitu. Lalu sang anak ini, waduh, enak sekali lah jadi bos. Mau belanja ada yang belanjain, hanya duduk di mobil saja. Lalu sang bos memanggil anak penyemir sepatu ini. Sini, dia bilang begitu. Lalu datanglah sang anak penyemir sepatu. Engkau mau menggantikan posisiku? Aku sukacita sekali melihat dirimu, engkau bebas ke sana kemari. Engkau bisa berlari, engkau bisa duduk, engkau bisa berdiri. Maukah engkau menggantikan posisiku? Datang sang anak, hah? Posisi jadi bos? Lalu berpikirlah dia, ya itu yang dia inginkan. Lalu tiba-tiba sang bos membuka pintu mobil, terbukalah, lalu anak itu melihat sang bos tidak punya kaki. Lalu sang anak katakan, tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku menjadi seorang penyemir sepatu daripada aku menjadi bos yang tidak punya kaki. Bapak Ibu, dari cerita ini banyak orang yang menyimpan rasa iri hati terhadap kelebihan orang lain. Dan iri hati itu sifat yang tamak atau sifat yang ingin menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Di dalam Alkitab ada juga orang yang iri hati. Ketika itu Samuel, dalam 1 Samuel 18 ayat 9, Daud dan Saul. Ketika Daud mengalahkan Goliat, lalu banyak penari-penari menyambut kedatangan Daud dan Saul. Lalu mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak nyanyian itu, sejak puji-pujian itu, dan sejak hari itu, maka Saul mendengki Daud. Saul iri hati, Saul mendengki Daud, sehingga Saul sampai ingin membunuh Daud. Karena rasa iri hati yang membuat dia panas hati. Rupanya iri hati itu bukan hanya perempuan saja, bukan hanya menghinggapi kaum perempuan, tapi semua laki-laki dan perempuan bisa dihinggapi oleh dosa iri hati. Banyak orang tidak mau melihat kesuksesan orang lain. Ketika orang lain sukses, kita katakan, gak mungkin dia sukses. Ketika orang berhasil, kita tidak mau memuji orang dalam keberhasilannya. Nah, ini tanda-tanda kita harus waspada.
Kalau orang lain harus dipuji karena kesuksesan dan keberhasilannya, pujilah karena kita punya bagiannya masing-masing. Renungan pagi ini dalam Yakobus 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati, mementingkan diri sendiri, itulah yang membuat kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena iri hati, banyak orang merencanakan kejahatan. Karena iri hati, banyak orang ingin menghancurkan sesamanya. Dan karena iri hati, banyak orang dibutakan oleh kebenaran. Orang yang iri hati tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena iri hati menutupi kebenaran. Hati-hati dalam dosa iri hati. Kuasailah hatimu, kuasailah pikiranmu, dan kuasailah dirimu. Sehingga kita waspada terhadap dosa iri hati. Ingat, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Hilangkanlah rasa iri hati dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita miliki semuanya adalah anugerah Tuhan. Syukurilah itu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini lewat firman-Mu. Benar Tuhan, iri hati menghancurkan, iri hati mengeringkan tulang, iri hati menguras semua emosi positif kami. Pikiran positif menjadi negatif karena ada iri hati. Berkati kami ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menguasai diri kami, sehingga kami terus melihat sesuatu yang benar tetap benar. Berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.